Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Saya di sini masih ingat kan Mbak nama saya? Masih Mbak Dera toh. Iya benar banget. Jadi hari ini kita bakal ngelakuin pendidikan kesehatan terkait KB ya Mbak. Seperti yang kemarin udah kita buat janjian. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyain nggak Mbak terkait kontrasepsi ini sebelum saya mulai? Enggak ada, mungkin nanti di akhir. Mungkin di akhir ya. Oke. Mungkin Mbaknya bisa memegang ini namanya leaflet, tapi belum saya tepuk. Bagus banget Mbak ya. Oke, jadi kita mulai. Mbak tahu nggak sih kontrasepsi itu apa? Kontrasepsi itu alat untuk mencegah kehamilan. Benar. Iya benar. Alat untuk mencegah kehamilan ya disebut dengan kontrasepsi. Jadi program dari pemerintah itu kan ada yang namanya program KB ya Mbak ya. Tujuan dari program KB itu selain untuk membatasi anak. Kenapa sih anak harus dibatasi begitu ya? Kan anak bawa rezeki gitu. Iya benar, anak bawa rezeki, tapi dengan kita menunda, dalam artian menunda kelahiran anak, kita bisa merencanakan nanti ini anak yang lahir ini dari mana dananya, dari mana kita besarkannya gitu. Jadi lebih terencana begitu, nggak cuma asal lahirin, asal punya anak gitu ya Mbak ya. Jadi itu kenapa kita harus KB gitu. KB sendiri nih tapi kan banyak Mbak. Yang Mbak tahu apa aja KB? Pakai pil, suntik, terus implan, IUD. Udah itu aja. Udah itu aja ya. Oke. Kondom ya kalau nggak salah. Kemarin Mbak bilang pakai kondom. Iya benar. Oke. Jadi sebenarnya kalau di dunia kesehatan tuh Mbak ada namanya KB alamiah dan non alamiah. Nah kalau KB alamiah itu ada yang kita sebut tadi kondom. Pemakaian kondom sendiri udah mengerti ya Mbak ya yang baik dan benar? Insya Allah ya. Terus selain itu juga ada yang disebut dengan senggama terputus, atau kalau orang awam biasanya bilangnya buang di luar gitu. Ya, nah terus itu selain itu juga ada yang namanya menghitung masa subur. Jadi berhubungannya itu pada saat masa yang tidak subur. Jadi masa tidak subur itu dalam sebulan itu ada 1 minggu Mbak. Kapan yang disebut dengan masa subur? Masa subur itu adalah 1 minggu, biasanya ya ini 1 minggu sebelum haid dan 1 minggu setelah haid. Jadi di antara keduanya ada yang namanya masa tidak subur. Nah, di situ kita bisa melakukan hubungan. Tadi contoh-contoh dari yang KB alamiah gitu. Sekarang KB yang non alamiah itu ada banyak. Tadi Mbaknya nyebutnya pil ya. Iya. Nah, udah pernah pakai pil Mbak? Belum Pernah ya. Jadi tahu apa yang ada di dalam pil itu? Saya pernah pakai pil, tapi sebelum saya nikah itu dikasih dokter untuk melancarkan haid. Tapi saya nggak tahu itu apa sih, kenapa pil itu bisa untuk mencegah tapi bisa melancarkan haid juga gitu. Begitu ya. Jadi Mbak, pil ini kan macam-macam nih isinya. Tapi umumnya biasanya pil KB itu isinya adalah hormon progesteron dan hormon estrogen. Nah, biasanya kalau pada saat kita haid itu hormon estrogen kita itu tinggi dan estrogen kita itu rendah. Itu kalau kita haid. Nah, Pak, kalau kita hamil, kebalikannya hormon estrogen kita yang hormon progesteron, bukan estrogen. Progesteron kita yang tinggi, estrogennya kita yang rendah. Jadi di saat kita minum pil ini, kita itu mencegah hormon progesteron kita untuk tinggi gitu. Jadi makanya ada yang disebut dengan pil yang isinya itu hormon estrogen yang lebih dominan daripada hormon progesteronnya gitu. Nah, pil-pil yang seperti ini itu biasa selalu mempunyai efek samping. Efek sampingnya itu bisa perdarahan. Nah, itu tadi kenapa Mbak kok minum pil KB saya malah jadi halangan gitu. Nah, mungkin saja itu karena salah satu efek samping dari
apa sih namanya, pil itu tadi. Tapi ini harus diminum setiap hari, Mbak. Setiap hari harus diminum, nggak boleh lupa. Kalau kelupaan, misalnya harusnya minum jam 7, tapi nanti malam baru itu harus tetap diminum. Gitu. Kalau kelupaan berarti harus ditinggal, harus ditinggal ke pil yang selanjutnya, ke hari yang selanjutnya. Ada yang ditanyakan nggak pil oral ini? Nggak ada. Nggak ada ya, mengerti ya. Ini juga biasanya Mbak, pil oral kayak gini tuh memang banyak ini keluhan, seperti kayak misalnya bercak-bercak darah, mual muntah, ada juga yang kelebihan berat badan. Itu salah satu efek dari penggunaan KB pil ini tadi. Makanya saya sarankan kalau misalnya Mbak pengen KB pil, ambil saja yang isinya itu hanya hormon progesteron gitu. Nah, hormon progesteron ini tidak terlalu mengganggu siklus haid, tapi harganya mungkin agak sedikit lebih mahal. Terus selain KB pil ada namanya implan. Implan tahu ya Mbak ya? Iya, yang dipasang di apa itu, di sini toh? Di sini, pasangnya di sini. Nah, ini ada implan yang 3 tahun, ada juga yang 5 tahun gitu. Jadi nanti setelah 3 tahun itu bakal dioperasi lagi untuk dilepas. Nah, ini karena ini juga hormonal gitu, jadi kemungkinan haid untuk tidak teratur selama beberapa bulan itu juga tetap ada. Terus selain itu ada KB IUD. Kalau IUD tahu nggak? Yang dipasang di bawah. Yang dipasang di bawah. Nah, di sini ada nih bentuknya KB IUD. Nih, yang kayak gini dia bentuknya. Jadi itu nanti maaf, vaginanya Mbak dibuka pakai alat, terus nanti KB IUD-nya bakal dimasukkan, terus nanti digunting. Ini juga karena ini kita masukkan ke vagina ya, jadi mungkin efek sampingnya ada rasa nggak nyaman, ganjel kayak gitu Mbak. Mual muntah juga bisa, pendarahan bisa waktu awal-awal pemakaian. Terus nih ada juga KB terbaru seperti kontrasepsi koyo, Mbaknya tahu nggak? Baru dengar. Jadi ada kontrasepsi yang bentuknya tuh kayak leech koyo gitu. Nah, ini biasanya kita pakainya tuh selama 3 minggu. Nah, jadi kalau kita pakai itu 1 minggu berikutnya kita nggak perlu lagi menggunakan KB. Selama sebulan kita ada minggu. Iya, ditempel. Ditempel di sini. Ini juga sama sih sebenarnya, efek sampingnya mual muntah juga. Sama aja Mbak, sebenarnya efek samping itu rata-rata mual muntah, pendarahan seperti itu, retensi cairan. Kadang juga bisa meningkatkan tekanan darah. Sebenarnya rata-rata KB hormonal itu seperti itu, karena kan ini ya mempengaruhi hormon dalam tubuh. Kalau cincin vagina, Mbak tahu nggak cincin vagina? Enggak Mbak. Ini jadi kayak ada modelan cincin gitu. Nah, kayak ini nih, ini cincin vagina. Nah, jadi cincin vagina ini dimasukkan ke dalam vagina itu selama 3 minggu. Nah, setelah itu bisa dilepas 1 minggunya, nggak pakai ini nggak apa-apa, jadi bisa berhubungan. Cincin vagina kayak gitu. Tapi ini juga bisa keluar dengan sendirinya gitu, jadi ya harus diperhatikan penggunaannya. KB suntik tahu ya Mbak? Iya. KB suntik ini hampir sama Mbak sama KB pil. Cuman kan kalau pil kita harus minum tiap hari. Nah, kalau suntik itu bisa sebulan sekali, bisa 3 bulan sekali kita suntik ulang. Isi dari cairan suntiknya itu sama juga sebenarnya. Ada progesteron, ada estrogen.
Ini juga karena ini termasuk dari hormonal gitu ya, KB hormonal. Jadi bakal kemungkinan kayak jerawatan, kenaikan berat badan, kulit jadi rusak, maksudnya kering kayak gitu tuh tetap ada. Gitu. Nah tadi kondom udah ya Mbak ya. Terus ada juga kontrasepsi IUD tadi udah ya Mbak ya? Udah. IUD udah, kontrasepsi nano juga udah. Nah kalau senggama terputus lah, kita sekarang masuknya ke tadi kan yang hormonal. Sekarang tadi kita ngomongin kontrasepsi senggama terputus udah belum Mbak? Di awal sudah Mbak. Di awal udah ya tadi ya. Udah ngerti kan ya caranya ya? Udah. Udah ya, ya sudah menikah. Sudah paham lah ya insya Allah. Nah ini yang terbaru itu ada yang disebut dengan metode permanen Mbak. Jadi metode permanen itu ada yang disebut dengan vasektomi, ada juga tubektomi. Jadi kalau vasektomi itu untuk laki-laki, tubektomi itu untuk perempuan. Apa sih dua ini? Nah, dua ini itu adalah KB di mana saluran dari kalau perempuan ya, saluran dari apa sih namanya? Tuba Fallopi itu diikat. Jadinya telur-telur yang dihasilkan itu tidak mencapai rahim gitu. Jadi di tuba Fallopi itu ada namanya pembentukan telur, sel telur. Nah setiap 1 bulan sekali, karena wanita haid 1 bulan sekali, itu telur-telur itu akan menuju ke rahim gitu. Tapi karena salurannya diikat, jadi telur-telurnya itu nggak bisa menuju ke rahim gitu. Kalau vasektomi, saluran dari sperma yang menuju ke keluar, nah itu yang diikat gitu. Jadi spermanya itu tidak menuju keluar. Nah tapi kalau kayak gini adalah itu permanen, KB-nya permanen. Jadi kalau misalnya pasangan muda seperti Mbak sih nggak perlu lah KB yang kayak gini gitu. Seperti itu. Nah sampai sini ada yang ditanya nggak? Belum Mbak. Belum ya? Udah sih itu aja loh. Jenis KB-nya. Mungkin juga bisa didiskusikan gitu sama suami sebelum memilih KB yang diinginkan. Kalau keuntungan dan kerugiannya sih, kalau dari saya ya, KB ini kan cocok-cocokan ya Mbak. Jadi kadang di tubuh yang ini cocok-cocok aja, tapi di tubuh Mbaknya nggak cocok gitu. Jadi sebenarnya KB ini juga tuh adalah sebuah, kalau buat ibu-ibu tuh sebuah perjalanan gitu, sebuah journey mencari yang paling efektif kayak gitu. Nah kalau misalnya saya boleh menyarankan, ada baiknya Mbak mungkin mengambil KB. Kalau yang mau yang hormonal ya, itu bisa mengambil KB pil tapi yang isinya progesteron saja, yang nggak ada estrogennya, karena itu lebih aman dan juga tidak mengganggu siklus haid seperti itu. Tapi yang memang harganya mungkin juga lebih mahal kalau untuk yang hormonal. Tapi kalau yang non hormonal mungkin bisa memakai apa namanya, kondom gitu ya. Cuman untuk keefektifannya itu tidak bisa kayak 99,9% gitu, tidak bisa. Tetap ada kemungkinan untuk hamil gitu. Sebenarnya yang lain-lain ini, kontrasepsi yang lain-lain juga ada kemungkinan tetap hamil, tapi tingkat keefektifannya itu lebih tinggi lah daripada yang non hormonal. Ada yang ditanya nggak Mbak? Gini Mbak, saya kan lagi LDR sama suami dan memang kita itu belum mau program, jadi masih mau menunda setahun 2 tahun gitu. Nah selama ini kan memang suami nggak mau kalau kita pakai KB-KB yang hormonal, namanya yang alami aja. Yang alami aja ya. Nah ini kan selama ini kita kadang pakai kondom, kadang pakai yang apa yang dijelaskan di awal tadi, senggama terputus tadi. Oh iya. Nah kalau pakai senggama terputus itu ada kemungkinan itu dikeluarkan di luar ya cairan sperma itu, ada kemungkinan hamil nggak sih? Oh iya, pertanyaannya bagus banget Bapak ya. Senggama terputus tuh ada kemungkinan hamil nggak? Ini, jadi pada saat berhubungan intim dengan suami, sperma itu tetap
diproduksi tetap keluar gitu ya bersama cairan pelumas kayak gitu. Meskipun pada saat itu jumlah sperma yang dikeluarkan itu tidak sebanyak pada saat orgasme gitu. Orgasme tahu nggak ya? Jadi kalau dibilang efektif atau enggak, saya bisa bilang tidak efektif gitu. Atau kurang efektif lah gitu, kurang efektif karena meskipun pada saat orgasme sperma itu dibuang di luar, tapi selama berhubungan itu sebenarnya sperma masih tetap diproduksi dan dikeluarkan dalam jumlah yang mungkin tidak banyak tapi tetap. Kalau kita perbandingkan antara senggama terputus sama kondom sih ya lebih efektifan kondom. Cuman mungkin beberapa suami di luar sana kurang begitu nyaman dengan memakai kondom karena kalau pakai kondom itu kan syaraf-syaraf di sekitar kelamin itu kan memang tertutup ya. Jadi mungkin sensasi itu kurang lah begitu. Ya gitu Mbak, gimana Mbak? Ya paham. Ada lagi nggak Mbak yang mau ditanyain? Cukup itu aja. Ini kalau misalnya Mbak Mas jadi pengen banget untuk mendiskusikan ini dengan suami, silakan didiskusikan. Dan kalau misalnya Mbak udah menentukan nih KB apa, misalnya pengennya selain KB yang alami ya, pengen KB hormonal nih gitu. Mungkin bisa mendatangi puskesmas terdekat di sini, ngobrol sama dokternya atau sama bidannya gitu ya. Di sini dekat puskesmas apa? Banguntapan ya? Satu Banguntapan ya, nah, itu terdekat dari sini. Gimana Mbak? Iya, paham. Ngantuk ya Mbak? Dari tadi dokter maaf ini loh, saya siang-siang kesini ngasih tahu Mbaknya ngantuk nih. Tapi mudah-mudahan ilmunya tetap masuk ya Mbak ya. Karena saya juga sebelum nikah, awal nikah juga searching. Oh iya, alhamdulillah. Tapi mungkin memang belum tahu ya tentang jenis-jenis kontrasepsi kayak gini. Sebagian besar yang sering masyarakat gunakan itu apa? Kayak gitu ya. Karena mungkin kalau pakai kondom juga lebih gampang ditemukan lah ya. Iya, efektif ya. Tapi punya ini nggak Mbak? Tapi boros. Oh, tapi boros. Punya waktu kan ini masih awal ya. Punya rasa malu nggak pas beli kondom gitu? Kalau belinya sendiri mungkin malu karena apa ya? Karena nanti disangka buat apa gitu. Tapi kalau beli berdua kan apalagi nunjukin suami pakai cincin ya. Mungkin ya udah. Oh gitu, iya. Sebenarnya nggak perlu malu ya Mbak ya, karena itu kan untuk demi kesehatan juga. Oke. Ada lagi nggak Mbak yang ditanya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, bagus banget Mbaknya udah bertanya, udah meskipun agak ngantuk-ngantuk tapi ya seenggaknya udah ngedengerin lah ya gitu. Mudah-mudahan ilmunya tetap masuk. Nanti kalau misalnya masih ada lagi yang dibingungkan, masih ada lagi yang dipertanyakan, bisa menghubungi saya gitu, bisa chat WA kayak gitu. Makasih juga udah menyempatkan waktu sama saya hari ini dan beberapa hari kemarin gitu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudahi podcast hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih ya Mbak. Mudah-mudahan sukses ya Mbak ya. Amin.